Oke, kita mulai untuk latihan pertama, itu tentang merger. Ya, pada tanggal 1 Januari 20x1 PT Bintan dia membeli semua aset dan kewajiban PT Batam dalam suatu merger dengan menerbitkan 10.000 lembar saham ke PT Batam dengan nominal 10.000. Saham tersebut mempunyai nilai pasar sebesar 600 juta. Ya, PT Bintan mengeluarkan biaya merger sebesar 40 juta dan biaya penerbitan saham sebesar 20 juta. Buatlah jurnal yang akan dicatat oleh PT Bintan dan PT Batam. Oke, jadi perlu dipahami di sini perusahaan yang mengakuisisi adalah PT Bintan, ya. Kemudian perusahaan yang diakuisisi adalah PT Batam. Berarti PT Batam di sini sudah tidak beroperasi lagi karena dia dileburkan ke PT Bintan. Oke, saya ulangi, PT Batam dia tidak beroperasi karena sudah dilebur ke PT Bintan, ya. Oke, kita akan mulai untuk jurnal yang dicatat oleh PT Bintan. PT Bintan. Ya, jurnal yang akan dicatat oleh PT Bintan yang pertama adalah jurnal untuk pengeluaran biaya merger sebesar 40 juta. Sehingga PT Bintan akan mencatat jurnalnya seperti ini. Ya. Biaya merger tangguhan. Kemudian kas sebesar 40 juta. Dan kasnya juga sebesar 40 juta. Oke, kemudian selain biaya merger tangguhan, PT Bintan juga akan mencatat biaya penerbitan saham. Biaya penerbitan saham. Dan kas sebesar 20 juta. Ya. Dan kas sebesar 20 juta. Oke, ini jurnal yang dicatat sebelum melakukan merger, karena pasti dikeluarkan dulu biaya merger sama biaya penerbitan sahamnya sebelum terjadinya merger. Kemudian selanjutnya, kalau sudah kita catat, informasi neracanya ada di set yang kedua. Oke, ini ada informasi neraca PT Batam, ada nilai buku dan nilai wajar. Nah, kita harus tentukan dulu nilai aset atau nilai buku aset bersih PT Batam. Nilai buku aset bersih PT Batam. Nah, kalau total aset, nilai buku aset, kalau total asetnya kan 400 juta. Tapi kalau nilai buku aset bersih Batam, itu komponennya yang dua ini. 400 sama 100. Cara mencarinya yaitu yang 400 juta dikurang dengan 100 juta. Ya. Maka nilai buku aset bersihnya sebesar 300 juta. Oke ya. Oke, saya bikin keterangan di sini biar tidak ragu. Nilai buku aset bersih yaitu sama dengan total aset. Total aset dikurang dengan kewajiban. Ya. Oke, itu dia. Total aset dikurang dengan kewajiban. Maka dapatlah nilai buku aset bersih PT Batam, ya, yaitu sebesar 300 juta. Karena inilah komponen nilai buku aset bersih. Karena yang komponen yang saham biasa ini adalah komponen dari ekuitas. Nah, ini adalah komponen yang kewajiban lancar adalah komponen utang, ya. Jadi nilai buku aset bersih total aset dikurang dengan kewajiban, dapatnya 300 juta.
Ya, oke. Kalau sudah dapat nilai buku aset bersih PT Batam, selanjutnya kita tentukan juga nilai wajar aset bersih PT Batam. Ya, nilai wajar aset bersih PT Batam kita tentukan. Oke, untuk nilai wajar aset bersih PT Batam itu rumusnya sama ya. Tapi yang kita cari itu total asetnya secara nilai wajarnya berarti 620 juta sama dengan 620 juta dikurang dengan 110 juta. Sehingga dari perhitungan kita bisa lihatkan nilai buku aset bersihnya 300 juta, nilai wajar aset bersihnya sebesar 510 juta. Oke, perhitungan yang ini, nilai buku aset bersih dan nilai wajar aset bersih kita pindahkan ke sheet yang pertama. Oke, nilai buku aset bersih dan nilai wajar aset bersih kita pindahkan. Nilai buku aset bersihnya sebesar 300 juta. Sebesar 300 juta ya. Oke, kemudian nilai wajar aset bersihnya juga perhitungan kita tadi sebesar 510 juta. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan goodwill-nya. Sebelum kita tentukan goodwill-nya, kita tentukan dulu berapa biaya perolehan. Nah, jadi biaya perolehan aset PT Batam yaitu dengan tadi menerbitkan 10.000 lembar saham nilai nominal 10.000, harga pasarnya sebesar 600 juta, ya kan, sebesar 600 juta total biaya perolehan. Jadi yang 600 juta ditambah dengan biaya merger. Nah, biaya penerbitan saham itu tidak dimasukkan. Jadi total biaya perolehan hanya yang ditambahkan biaya merger saja sebesar 40 juta. Sebesar 40 juta ya. Nah, oke. Ya, total biaya perolehan 600. Berarti di sini total biaya perolehannya sebesar 640 juta. Oke, saya bikin di sini 640 juta. Oke, nah cara mencari goodwill-nya berarti selisih yang dua ini, selisih antara nilai wajar aset bersih dengan total biaya perolehan, yaitu berapa selisihnya, 600 dikurang 510, maka selisihnya menjadi 130 juta. Itulah nilai goodwill. Oke, maka sudah dapat nilai goodwill, biaya mergernya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke, jadi pada tanggal penggabungan usaha, nah, pada tanggal penggabungan usaha yang dicatat oleh PT Bintan, ya, yang dicatat oleh PT Bintan, kita pindahkan dulu akun-akun aset dari PT Batam ke, berarti aset-aset PT Batam menjadi aset-aset dari PT Bintan, ya. Oke, kemudian selanjutnya nilai wajar. Jadi PT Bintan mencatat pada nilai wajar. Jadi yang diisi di sini adalah nilai wajar. Oke, kita pindahkan nilai wajarnya. Bukan nilai buku ya, tapi nilai wajar. Kita pindahkan nilai wajar ke sini. Oke, 45, 75, 70, 350, kemudian
patennya ada 80. Oke, patennya ada 80. Sorry, patennya ada 80. Patennya ada 80. Nah, perhitungan kita tadi ada goodwill-nya sebesar 130. Masukkan goodwill-nya di sini. Masukkan goodwill-nya. Goodwill-nya sebesar 130 ya. Oke. Nah, goodwill-nya sebesar 130. Nah, itulah yang dicatat. Kemudian kewajiban lancar. Tadi di sini juga ada kewajiban lancar. Nah, kita catat juga kewajiban lancarnya pada kredit sebesar nilai wajar. Sebesar nilai wajar. Kemudian saham biasanya, oke, saham biasa sebesar 100 juta. Nah, saham biasanya sebesar 100 juta. Ya. Kemudian setelah saham biasa, pindahkan biaya merger sama biaya penerbitan saham ke bagian kredit. Ya. Nah, tadi awalnya kita debit, kita pindahkan biaya merger, biaya penerbitan saham, kita pindahkan. Nah, kemudian yang ini, oke, kita pindahkan ya. Oke. Ini 40 juta, sorry, 40. Ini 20 juta. Nah, masih ada selisihnya, maka itulah yang menjadi tambahan modal di setor. Tambahan modal di setor. Selisihnya berapa? Sama dengan dikurang dengan, saya ulangi, tambahan modal di setornya, maka berarti posisi debit dan kredit masih belum seimbang. Sama dengan ini, debitnya berapa dikurang dengan total kredit. Sama dengan sum. Oke, 750 dikurang penjumlahan dari nih. Penjumlahan dari penjumlahan dari ini dikurang dengan ini dikurang dengan, oke, maka hasilnya menjadi 480. Oke, hasilnya 480 tambahan modal setor ya. Dan ini adalah untuk pencatatan PT Bintan, masih PT Bintan. PT Batam nanti dia juga akan mencatat. Nah, PT Batam dia akan mencatat seperti ini. PT Batam. Dia akan catat. Berarti PT Batam dia dileburkan. Nah, PT Batam dia akan dileburkan. Maka aset-asetnya itu berarti terjual ya. Kalau asetnya terjual berarti kita kredit. Nah, utangnya menjadi lunas karena utangnya menjadi kewajiban dari PT Bintan. Nah, jadi jurnalnya akan menjadi seperti ini. PT Batam mencatat kewajiban lancarnya. Kewajiban lancarnya sebesar berapa? Kewajiban lancarnya sebesar
dia mencatat masih berdasarkan nilai buku, bukan berdasarkan nilai wajar ya. Nah, kewajiban lancarnya sebesar 100. Ya. Jadi kalau kewajiban lancar PT Bintan mencatat sebesar 110 karena pada nilai wajar, PT Batam mencatat pada nilai buku. Oke. Nah, jangan sampai salah di sini. Kewajiban lancarnya menjadi 100 juta. Kemudian, apa lagi? Ada akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutannya juga penyusutan. Oke, akumulasi penyusutannya dikredit. Ya, akumulasi penyusutan dikredit sebesar 150 juta. Oke. Nah, kemudian aset-asetnya, berarti aset-asetnya ini berarti sudah lepas dari dia karena sudah dimiliki oleh PT Batam, PT Bintan ya. Catat pada nilai buku. Catat pada nilai bukunya. Oke. Ya, catat pada nilai buku. Nah, kemudian berarti dia mendapat apa tadi? PT Batam dia menerima apa? Dia menerima saham tadi kan untuk pertukaran asetnya, memilih semua aset kewajiban yang mempunyai nilai pasar sebesar 600 juta. Berarti dicatat di sini. Nah, dicatat di sini investasi pada saham PT Bintan sebesar 600 juta. 600. Oke. Nah, ya. Berarti maka di sini ada 400, ini 6, 7, 8, 8 setengah ya. Berarti di sini ada keuntungan karena dia ada goodwill, berarti ada karena di sini ada goodwillnya, berarti dia PT Batam untung menjual asetnya. Keuntungan penjualan aset bersih. Aset bersih. Ya, tinggal diseimbangkan saja 100 ditambah 150 ditambah 600 dikurang 45 dikurang 65 dikurang 40 dikurang 400. Maka keuntungan penjualan aset bersihnya sebesar 300 juta. Ya, kemudian maka selesai sudah perhitungan untuk PT Bintan dan PT Batam. Nah, sekian, terima kasih.